Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia Medan? Pagi luar biasa. Ini udah ke bawah suasana markas TNI ini mana? Ya betul sekali. Nah seperti biasa pemirsa, kita kembali lagi di program 1 jam lebih dekat untuk berbincang bersama para tokoh dan juga sosok-sosok yang luar biasa di Sumatera Utara. Nah untuk mengenal mereka lebih dekat dan berbincang selama 1 jam ke depan. Bersama saya Nofri Fandi dan juga Wansari. Dan hari ini kita kedatangan siapa, Wan? Nah kita itu setiap edisi selalu kedatangan narasumber yang sangat spesial. Betul Kebetulan hari ini pemirsa kami berada di markas Yonif 121 MK Macan Kumbang. Betul. Dan tentunya ada juga beberapa narasumber yang akan membahas beberapa topik pastinya. Ya, salah satunya adalah persiapan prajurit perdamaian PBB yang akan dikirim ke Kongo. Wah. Nah, Nofri kira-kira tahu nggak kenapa pemerintah kita selalu mengirimkan prajurit ke Kongo? Nah, ini biasanya prajurit ini akan dikirim sebagai duta bagi bangsa Indonesia di luar negeri dan juga sebagai pasukan perdamaian dunia nih, Wana. Nah, kalau secara histori pemirsa, Indonesia sudah berpartisipasi dalam pengiriman prajurit ke berbagai negara dalam misi perdamaian PBB itu sudah sejak tahun 1957. Wow, luar biasa. Dan batalion ini, Wana, sudah terpilih kembali sejak 58 tahun lalu dan pada tahun ini kembali terpilih untuk dikirim menjadi pasukan perdamaian dunia. Sudah lama sekali ya, betul dan sekali. terkait itu pula pemirsa kami akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di sini. Siapa, Nofri? Ya, sudah hadir bersama kita di sini ada Komandan PMPP TNI, Majen TNI Victor Hasudungan Simatupang. Ya. Ya. Bapak silakan bergabung bersama kami. Selamat pagi, apa kabar Bapak? Selamat pagi. Ya. Siapa? Apa kabar, Bapak? pagi. Ya, silakan, Pak. Silakan. Terima kasih. Oke. Ya, Pak, silakan duduk. Terima kasih. Ya. Ya, Bapak, ini gimana perasaannya, Pak, pulang kampung nih ke Sumatera Utara? Sudah berapa lama nggak pulang kampung, Pak? Sebetulnya sebulan 2 bulan yang lalu saya sudah ke sini untuk melaksanakan peninjauan fasilitas untuk melaksanakan seleksi ini. Jadi ya baru 2 bulan kemarin saya udah ke sini gitu. Wah, sering ya Pak ya? Nggak sering juga. Ini gara-gara dalam momen ini ya, Pak ya? ini apa namanya coincidence. Tuhan kasih mereka berangkat, terus saya juga dikasih ke sini untuk menseleksi mereka gitu. Ya, jadi ya, coincidence. Kampung kita di sini ya sudah gitu. Sebagai putra daerah nih, Mana? Iya. Nah, pemirsa, Pak Victor ini punya banyak prestasi dan pengalaman di bidang militer dan bertugas ke berbagai negara, ke New York, kemudian ke Australia, ada banyak negara ya Pak ya. Pengen tahu nih Pak, sebelum kita bahas ke topik yang serius, kira-kira Pak dari beberapa negara ini yang mana sih Pak yang punya kisah menarik dan punya histori yang berkesan Pak? Saya pertama kali berdinas sebagai peacekeepers itu tahun 92 lalu di Kamboja. Itu saya berdinas di sana selama 2 tahun. Kemudian ya saya ditawarkan untuk kembali berdinas di New York selama 2 tahun di sana di UNHQ menjadi staff officers di sana. Dan pada kesempatan itu saya bisa melobi untuk menempatkan satu perwira senior kita berdinas di Unprofor. Jadi saya waktu itu sebagai asisten personel untuk membidangi misi yang ada di Bosnia Herzegovina. Nah pada kesempatan itu Bapak SBY yang dulu ditunjuk menjadi Chief Military Observer itu karena kita lobby di sana sehingga pemerintah Indonesia menunjuk beliau jadi Chief Military Observer di Bosnia. Nah itu beliau berdinas lebih kurang kalau nggak salah 6 bulan. Terus kemudian itu mau diambil lagi sama negara asing posisi itu. Terus saya lapor waktu itu sama Pak Kofi Annan, Under Secretary General. Saya bilang, Bapak ini kita nggak usah pusing-pusing. Ngapain kita pusing-pusing cari kandidat gitu kan? Maksud saya supaya Indonesia lagi. Ini kan sudah kita kasih 1 tahun. Apanya untuk Indonesia, biarkan Indonesia yang mencari sendiri. Oh itu good katanya. Sangat bagus, jadi udah kasih aja. Jadi setelah Bapak SBY, Pak Purwadi dulu menggantikan Pak SBY di sana. Itu di sana. Itu kemudian saya kembali ke Indonesia sebagai militer biasa, terus ikut sekolah Suslapa. Kemudian saya ditempatkan kembali di Pas Pampres. Jadi saya mulai Letnan 2 sampai Mayor itu di Pas Pampres. Kemudian setelah itu saya ikut Sesko, ditempatkan di Bali. Nah, di Bali, di sana terus pindahkan ke selama 4 tahun di sana, saya dipindahkan ke Pusdik.
Pusdik Polisi Militer. Kemudian dari sana saya pikir kok begini-begini saja, saya ikut seleksi pendidikan S2 di Australia. Itu selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan di sana. Jadi saya ambil majornya Master Business in Industrial Relations di Melbourne. Ya. Kemudian balik ke Indonesia, kembali lagi ke Pusdik Polisi Militer menjadi wakil komandan. Setelah itu saya dipindah tugaskan ke Kemhan. Di sana saya ikut seleksi menjadi Atase Pertahanan dan saya dinyatakan lulus dan ditempatkan tahun 2019 di South Africa, di Afrika Selatan, lebih kurang 3 tahun di Afrika Selatan. Kemudian kembali ke Indonesia di SWAT selama lebih kurang 3 bulan. Saya direkrut oleh Badan Intelijen Negara, kemudian saya ditempatkan di Direktur Amerop. Nah, sampai 1 tahun saya diperintahkan untuk membuka pos baru di Washington DC. Jadi saya ke Washington DC. Itu saya berdinas di sana lebih kurang 4 tahun. 4 tahun, terus kembali ke Indonesia, balik ke Badan Intelijen Negara. Terus Panglima TNI meminta saya untuk memimpin PMPP TNI mulai tahun 2018 sampai sekarang. Ini kan sudah diseleksi oleh Angkatan Darat. Jadi saya pikir mereka sudah yang the best dari the best gitu. Jadi kita cuma tinggal gampang sebetulnya karena sudah diseleksi oleh Angkatan Darat. Sebelum itu juga kita sudah melaksanakan namanya TOT. Kan di PBB itu sekarang ada sistemnya United Nations Peacekeeping Capability Readiness System, itu yang diterapkan oleh PBB. Jadi kita harus siap dulu sebelum ada misi yang berikutnya. Jadi setahun yang lalu saya sudah siapkan mereka untuk berbagai materi-materi yang sudah kita berikan kepada mereka, sehingga Komandan Batalion melatihkan mereka tentang peacekeeping selama lebih kurang setahun. Jadi mereka sudah lebih siap dari yang sebelum-sebelumnya. Kita setiap tahunnya itu 2.600 personel. Jadi misi Bapak Presiden, Pak Jokowi, melalui kebijakan luar negerinya, kita diharapkan mencapai 4.000 personel. Dan itu waktu tahun 2018 kita hampir mencapai itu, hampir 3.800 personel. Tapi karena ada downsizing kita di Sudan, 1 batalion dikembalikan. Jadi itu mengurangi jumlah pasukan peacekeepers kita yang ada di mission area. Jadi satu misi itu ada ini ya Pak, Mbak disebutkan di situ ada SUR, Statement Unit Requirement. Jadi batalionnya jumlahnya berapa, kemudian alat-alatnya apa, semuanya ada di sana. Jadi misalkan kemarin kita mau kerjasama dengan Australia ke Mali. Nah, di situ saat kita akan mengirimkan namanya Quick Response Unit, itu 240 orang. Itu ditentukan oleh PBB 240 orang. Kemudian kita punya kerjasama dengan Australia berapa, Indonesia yang berapa. Jadi kemarin itu diputuskan kira-kira Indonesia 215, dia 20 orang. Tapi ini semuanya terkendala karena kondisi situasi politik di Mali sangat rentan. Australia memutuskan untuk menunda keberangkatan kita ke sana. Baik, Pak Victor, masih ada segmen berikutnya. Sebagai komandan pastinya juga ada arahan-arahan yang diberikan kepada prajurit yang akan berangkat ke Kongo. Tapi nanti ya Pak ya, dijawab pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Hidup Sehat, Senin sampai Jumat di TV One.
One Bright MMA, Sabtu jam 10 malam di TV One. Mengangkat tren kuliner resep warisan, membahas keunikan cita rasa otentik dan info bisnis serta inovasi kuliner saat ini. Enak betul di TV One. Ya pemirsa, kembali lagi di Satu Jam Lebih Dekat Apa Kabar Indonesia Medan. Nah Pak, tadi sudah ditanyakan oleh Wana juga, kira-kira apa sih Pak pesan-pesan Bapak selaku komandan kepada prajurit yang akan berangkat dalam pasukan perdamaian dunia ini? Pesan saya kepada mungkin ini semua general kepada prajurit yang akan berangkat ke medan tugas di Kongo. Di Kongo. Yang pertama harus yang dijaga itu adalah garis belakang keluarga. Ya. Jadi mereka harus punya komunikasi terus-menerus sehingga mereka di sana tidak terasa sudah melaksanakan tugas selama 1 tahun. Ya. Kemudian mereka harus bisa menjadi duta TNI, duta bangsa, mengibarkan merah putih di sana. Ya. Apa kebanggaan-kebanggaan yang sudah ditoreh oleh satuan ini tahun 62, nah itu bisa ditorehkan kembali. Ya. Waktu tahun 62 orang tua saya juga menjadi peacekeepers, jadi ikut batalion tapi dari 122 waktu itu. Jadi ini supaya tradisi-tradisi yang baik yang sudah ditorehkan oleh senior-senior kita, pendahulu-pendahulu kita itu bisa ditorehkan kembali oleh satuan 121 ini. Satuan 121 ini mendapat penghargaan yang tinggi dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat untuk sebagai representasi Angkatan Darat di Kongo. Jadi harapan saya itu. Yang kemudian yang berikutnya mereka juga bisa melaksanakan perdamaian seperti yang diharapkan oleh PBB, dan mereka tidak boleh memihak kiri, memihak kanan. Mereka harus imparsial. Mereka harus di tengah, bagaimana di antara milisi-milisi itu. Nah, ini yang susah, ngomongnya gampang tapi susah gitu. Ya, dihadapkan lagi di sana banyak milisi-milisi. Jadi bukan ada satu aja, di sana ada beberapa faksi, beberapa milisi, kemudian ada lagi sempalan ISIS di sana. Jadi ini sangat penting yang harus diketahui oleh satuan ini supaya mereka bisa berhasil melaksanakan tugas pokoknya di sana selama lebih kurang 1 tahun. Kalau kita bandingkan misalkan satgas kita yang ada di Lebanon dengan satgas kita yang ada di Kongo. Di Kongo, di sana hutannya tropik kayak Indonesia, tapi di sana banyak satu ancamannya dari alam sendiri, ada malaria di sana. Yang kemudian di sana ada HIV tinggi, ada lagi penyakit Ebola. Kemudian di sana infrastruktur tidak seperti kita di sini. Jadi ini kalau begini sudah sangat maju sekali, ini ada aspal, sangat maju sekali. Jadi di sana jangan dipikir ada aspal jalannya. Jadi nanti mereka buat jalan sendiri. Jadi mereka akan di hutan, ya, di hutan. Nanti sana ada hutan-hutan bertikai gitu. Mereka yang buat jalan, tuh. Mereka yang mendamaikan. Jadi kalau musim hujan, ya mereka kendaraannya pasti stuck di lumpur. Gitu. Kalau kata orang Medan tepater ya, nah tepater di lumpur gitu, macet di lumpur. Benar-benar Pak. Jadi selain memang tugas berat, namun juga faktor iklim dan juga faktor kalau di Lebanon iklimnya ada musim salju, beda lagi. Terus pegunungannya, terus 4 musim dia harus bisa menyesuaikan diri. Bagaimana dia menyesuaikan diri ke 4 musim? Kalau di Kongo 2 musim. Kalau yang apalagi yang di Sentral Afrika beda lagi. Di sana kalau udah musim kemarau itu debunya sangat banyak. Jadi begitu kita pinjak itu tanah itu debunya langsung naik. Jadi beda-beda. Terus ada lagi di sana kalau dia ada angin, terus pasirnya terhembus, itu namanya habuk. Jadi itu kayak itu gelap gitu. Karena pasirnya naik. Pasir gitu. Iya, itu. Jadi berbeda-beda. Ya. Itu semua nanti kita beritahu kepada rekan-rekan kita yang akan berangkat. Tantangan-tantangan alamnya di sana, tantangan-tantangan medannya di sana, tantangan-tantangan milisi-milisi. Siapa sih yang bertikai-bertikai di sana? Apa yang harus kita laksanakan? Itu. Nah, Pak, sebagai satuan tugas Batalion Gerak Cepat TNI, nah ini adakah hal yang membedakan dengan kontingen Garuda lainnya, Pak? Sangat berbeda. Jadi kalau ini Batalion Gerak Cepat, pertama sekali saya waktu ditugaskan jadi Dan PMPP,
saya mendapat tantangan. Jadi mereka ini sudah disiapkan tapi belum berangkat selama setahun. Jadi saya waktu itu masih berangkat, baru menjadi jabat komandan, saya mengadakan jam komandan di PMPP yang Satgas pertama itu A, belum berangkat. Dia tanya, "Komandan, saya kapan berangkat?" Saya juga bingung. Karena satu minggu. "Nah, kamu pasti berangkat," saya bilang. Terus saya 2 minggu setelah itu saya berangkat ke Kongo. Saya lobby sama Force Commander. Kalau itu komandan perangnya di sana, komandan perang perdamaian di sana. Saya bilang, "Batalion kami sudah disiapkan selama setahun. Tolong Pak Force Commander membuat surat ke New York supaya batalion kami ini berangkat." Itu pesan saya ke beliau. Beliau sangat menyanggupi memberikan surat ke New York. Nah, coincidence 3 minggu setelah itu saya berangkat ke New York. Berangkat ke New York, saya melaksanakan di sana ada pertemuan tingkat komandan. Saya ketemu dengan di sana ada military advisor-nya Sekjen PBB. Nah, ini semua ini coincidence dia pernah jadi peacekeepers di Kamboja. Jadi kita pernah sama-sama. Begitu dia ketemu Garuda, katanya, "Oh, ini pasti pernah sama-sama." Jadi kalau sana sapaan tentara Indonesia itu Garuda. Jadi begitu pernah di Kamboja. Jadi kita begitu saya komunikasikan, kita udah siap satu batalion. Oh, katanya memang saingan Indonesia itu ada Nigeria, dari negara-negara Afrika. Tapi nanti akan saya jadikan prioritas pertama gitu. Jadi kembali itu saya laporkan ke Bapak Panglima, dari disiapkan secara matang. Kemudian seminggu setelah itu ada jawaban dari New York, Bapak Indonesia yang akan berangkat ke sana. Jadi setelah itu langsung disiapkan. Jadi sebulan setelah itu langsung berangkat Satgas 39A yang ke Kongo. Jadi ini beda dengan Satgas yang lain. Karena RDB Rapidly Deployable Battalion. Jadi mereka ini satu batalion bukan kayak begini. Jadi dia nanti kalau ada langsung dipecah jadi 2. Kalau ada masalah lagi dipecah jadi 4. Ada masalah lagi dipecah jadi 8. Jadi gitu. Jadi terus dia tapi bisa digerakkan secara cepat melalui udara. Bukan melalui darat, pakai udara. Jadi movable dengan helikopter. Nah, itu yang bedanya. Kalau di Lebanon beda. Dia darat. Jadi sesuai permintaan aja kalau dia. Jadi memang dia sudah di pos-pos gitu. Di pos paling depan di pinggiran, namanya ada Blue Line, perbatasan Lebanon dengan Israel. Jadi di sana kita display di sana semuanya untuk meninjau, melihat gerakan-gerakan yang ada di sepanjang perbatasan antara Israel dan Lebanon. Beda-beda. Nah, kalau lihat kisah salah satu prajurit yang Bapak ceritakan tadi, sepertinya antusiasme prajurit kita cukup tinggi untuk menjadi bagian dari pasukan perdamaian ya Pak? Oh, antusias dari prajurit TNI sangat tinggi. Mereka sangat pingin semuanya berangkat gitu, tapi kan nggak bisa. Jadi kalau semuanya berangkat nanti saya dimarahin sama Pangdam, nggak ada yang jaga rumah gitu. Nggak ada. Jadi semuanya ini biasanya dari batalion ini misalkan kekuatannya 800, itu sesuai dengan peraturan Panglima itu 50% harus dari sini. Harus dari sini. Nggak harus dari, maksudnya Satgas saya itu harus dari sini. Nah, kalau dia bisa memenuhi sampai 70% sangat bagus gitu. Tapi kalau 100% nggak mungkin. Karena ini Satgas TNI. Yang mana ini harus ada angkatan darat, angkatan laut, sama angkatan udara. Jadi itu. Kemudian ada lagi yang spesialis. Ada yang misalkan yang zeninya ada yang perhubungannya ada yang polisi militer, ada lagi yang peralatan yang untuk memperbaiki alat-alat yang rusak di sana. Jadi tidak bisa dari batalion ini semuanya gitu. Baik Pak, melihat ini banyak sekali antusiasnya ya, antusias dari para prajurit yang ingin berangkat ke misi perdamaian dunia. Kira-kira keuntungan ataupun poin positif bagi Indonesia dengan pengiriman pasukan perdamaian dunia ini apa Pak? Poin positif yang kemarin kita raih adalah kita bisa menjadi anggota tidak tetap PBB tuh dengan adanya Satgas kita yang ada di luar. Kemudian yang kedua, kita menjadi benchmarknya Satgas-Satgas lain di luar negeri. Jadi waktu Under Secretary General for Peacekeeping datang ke PMPP, dia lihat PMPP TNI, dia bilang saya mau mengcopy itu ya, mau menjiplak atau mencontoh apa yang dikerjakan oleh Satgas-Satgas kita yang ada di RDB. Bagaimana kita bisa memenangkan pikiran dan hati rakyat di sana. Itu mau dikopi, mau dijadikan model untuk seluruh
satgas yang ada di sana dari negara-negara sahabat kita di sana. Nah ini sekarang Indonesia dimintain pertolongan untuk membuat buku tentang bagaimana kita bisa memenangkan pikiran dan hati rakyat. Ini sekarang kita sedang kerjakan di PMPP TNI. Itu. Kita tampaknya harus jeda kembali kemana? Jeda nih. Iya. Wah, saya masih mau. Padahal masih pada penasaran ya, banyak sekali yang kita gali. Saya mau tanya dulu sama Nopri. Ya. Nopri kira-kira pengen dikirim ke negara mana? Mau nggak jadi pasukan perdamaian PBB? Nanti dulu deh kayaknya. Kalau Wana kira-kira gimana? Saya mau dong. Bayangin, negara dijaga, Kongo juga dijaga, apalagi cuma mana? Baik, pemirsa, kita akan jeda 1 jam lebih dekat. Apa kabar Medan akan kembali sesaat lagi. Ya. Negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Informasi terkini dari jantung sumber berita, berimbang dan terpercaya. Nikmati kabar petang setiap hari jam 4:30 sore, live di TV One. Di sini kita akan mendapatkan tausiah dan siraman ilmu. Manusia serakah dengan harta, serakah dengan pangkat jabatan, menyebabkan mereka jauh dari agama. Kita diberikan oleh Allah jabatan, harus jadi pejabat yang adil dan bijaksana. Mengambil pelajaran. Mereka jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama dengan mereka. Lebih banyak yang berdoa, lebih cepat dikabul doa kita, insya Allah. Ud'uni astajib lakum. Rumah Mama Dede di TV One. Ya pemirsa, masih di 1 jam lebih dekat, masih bersama Majen TNI Victor Hasudungan Simatupang. Ona? Ya. Pak, ini kita antusias sekali pemirsa, pengen menggali lebih banyak tentang pengalaman beliau. Tapi begini Pak, dalam misi perdamaian dunia dan dalam mempersiapkan prajurit pastinya ada hambatan yang dihadapi. Mungkin Bapak boleh sharing ke kami dan pemirsa kira-kira apa saja siapa yang dihadapi Pak hambatan? Yang pertama ada hambatan-hambatan yang kita hadapi. Sekjen PBB itu kita diharapkan meningkatkan jumlah Wan TNI untuk berangkat ke sana sampai 15% dari kekuatan. Nah ini masih menjadi hambatan kita tersendiri karena perbandingan antara pria dan wanita kita sendiri di TNI itu mungkin 5% banding 100%. Jadi susah untuk mencapai itu. Kemudian yang kedua, hambatan yang lain adalah bagaimana adik-adik kita ini bisa menyesuaikan diri secepat mungkin di misi area. Itu itu paling sulit untuk mengejas itu. Kemudian secara psikologi juga susah karena mereka akan jauh dari keluarga. Nah ini menjadi kendala yang tersendiri yang mungkin tidak kita bilang gampang tapi susah. Begitu kita jauh dari anak kita, jauh dari istri kita, jauh dari keluarga kita, ini menjadi hambatan yang sangat susah itu. Kemudian masih ada hambatan-hambatan lainnya. Tidak semua kita ini bisa berbahasa Inggris dengan fasih, dengan lancar. Walaupun dia bisa bahasa fasih, bahasa lancar, tapi di sana, di lokal di sana, belum tentu bisa bahasa Inggris semua, Pak, ya? Bahasa Inggris. Karena kalau di Kongo mereka bahasa Perancis, kemudian ada bisa bahasa Swahili, bahasa lokal. Nah ini nggak bisa kan? Jadi bisa di sana pakai bahasa, kata orang Medan itu bahasa salah paham, salah-salah tapi paham. Gitu. Slang gitu Pak ya? Bahasa seperti bahasa slang? Iya, enggak, bahasa salah-salah aja. Jadi mungkin bahasa gerakan-gerakan gitu kan. Ini pesannya tersampaikan gitu. Nah, jadi pesannya tersampaikan itu bahasa salah paham kami bilang gitu. Jadi kita salah tapi dia paham gitu. Jadi masih banyak hambatan-hambatan. Belum lagi tadi saya bilang iklimnya. Kemudian penyakit-penyakit yang di sana, kemudian milisi-milisi. Tahun lalu kita kan mengalami satu musibah. Anggota kita waktu itu Pelda Rama gugur di sentral di Kongo. Itu mereka disergap gitu pada waktu mereka mau mengirimkan logistik ke garis depan. Sekembalinya dia disergap oleh milisi-milisi yang tadi yang saya bilang berhubungan dengan ISIS, namanya Allied Defense Forces yang dari Uganda masuk ke Kongo. Jadi sana banyak juga misi-misi dari negara sahabat, dari negara-negara tetangga untuk ya biasa merebut persenjataan-persenjataan yang ada di UN gitu. Kemudian juga mencederai masyarakat di sana. Itu tugas-tugas kita. Tugas-tugas yang sangat susah di sana. Belum lagi dihadapkan dengan
anak-anak di sana kan juga belum bisa nggak pendidikannya nggak ada gitu, edukasi dengan baik. Nah ini semua kita akan latihkan kepada adik-adik kita ini bagaimana di sana supaya bisa segera mungkin bisa belajar tata cara, tata kromo katanya orang Jawa itu beradaptasi dengan secepatnya. Jadi sebulan mungkin agak tertati-tati, tapi kita harapkan setelah 2 bulan itu bisa berjalan dengan baik, bagaimana seperti yang dilaksanakan oleh batalion-batalion yang sebelumnya. Nah itu kalau hambatan dari Satgas, tapi kalau selaku komandan nih Pak, kira-kira apa yang dihadapi Pak? Oh, selaku komandan memang agak susah. Jadi begitu kita, yang paling sakit itu, saya kalau ditelepon misalkan jam 2 pagi, yang dikabarkan Pak anggota kita gugur, itu sangat susah. Saya harus laporan ke Panglima, itu juga susah. Untuk menyampaikan itu, untuk menyampaikan ke keluarganya, ini agak harus timingnya itu harus pas gitu kepada keluarga, kepada Panglima TNI dan kepada masyarakat Indonesia. Karena kita harus menjawab kenapa, apakah kita yang salah untuk mendidik mereka? Ya kan, kita harus introspeksi juga, bukan kita benar terus. Kita harus, apakah sistem pelatihan kita yang kurang sehingga dia bisa gugur di sana. Itu yang sangat susah pada saat-saat ada berita dari Komandan Satgas melaporkan hal-hal yang sangat riskan seperti yang kemarin yang gugur itu. Jadi selama saya di sana ada beberapa prajurit kita tuh yang gugur. Baik satu gugur karena tadi disergap, ada juga gugur karena penyakit, ada juga gugur karena kemarin itu pas lagi tidur gugur, dia gugur juga. Jadi bagaimana? Kan orang nggak tahu kita meninggal. Nah, ini susah untuk menyampaikan ini mempertanggungjawabkannya ke keluarganya, ke rakyat Indonesia. Itu. Ada nggak Pak prajurit yang sudah sampai di lokasi tiba-tiba mungkin ada gangguan psikologis, merasa takut, merasa tidak aman, ada nggak Pak yang mengalami seperti itu? Nggak ada, tapi kemarin itu agak lucu sedikit, ada yang nggak mau pulang. Oh iya Pak. Jadi begitu dia sudah di bandara, temannya naik, saya izin belakang katanya, itu nggak mau pulang. Kemudian apa yang terjadi Pak? Kemudian kita suruh cari itu, rupanya dia bilang waktu itu karena dia berprestasi sangat outstanding, sangat tinggi, saya bilang saya mau naikkan pangkat gitu. Kita mau usulkan naik pangkat. Nah dalam pikiran dia kalau naik pangkat saya pindah dari satuan saya katanya. Nggak mau dia. Jadi dia mending kabur gitu kan. Jadi itu pusing. Jadi saya waktu itu tanya ke komandannya, itu istrinya di mana. Saya mulai telepon istrinya, tolong bapaknya dibujuk supaya turun. Supaya udah melarikan diri ke gunung. Tuh dibujuk supaya pulang karena kalau bapaknya misalkan nggak mau dinaikkan pangkat nggak ada masalah, kalau bapaknya nggak usah dipindah juga nggak masalah, gitu. Padahal kita untuk menghargai. Tapi dia bilang saya bangga misalkan jadi anggota 121, saya mau pensiun 121 gitu. Itu yang susah. Jadi kita kan nggak tahu psikologinya dia kayak apa. Rupanya kita kasih penghargaan dalam pikiran dia ini menjadi tindakan gitu kan, ini tindakan disiplin. Padahal kita mau menghargai dia setinggi-tingginya apa prestasi yang dia torehkan. Tuh kemarin yang agak lucu tapi unik. Nah ini yang mungkin harus punya pengalaman sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Oke Mana, ini tampaknya kita akan sudahi perbincangan kita dengan sebenarnya masih banyak yang ingin kita gali dari beliau, tapi sepertinya nanti ya Pak ya. Cuman untuk segmen kita kali ini sayang sekali pemirsa, beliau juga harus bergegas. Jadi terima kasih Pak Victor sudah hadir di program ini, sudah berbincang dan berbagi pengalaman. Sehat-sehat ya Pak ya. Iya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak. Pagi. Nah pemirsa, di segmen berikutnya kami juga akan kedatangan narasumber lainnya yaitu Komandan Brigade 7 RR, Kolonel Infanteri M. Faizal Nasution. Ya, tentu kita sudah menyiapkan berbagai topik menarik lainnya yang mana akan kita gali bersama dan bergift nantinya. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Apa Kabar Indonesia Medan. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Sebelum Rasulullah SAW membangun masjid, beliau bayangkan untaian nasihat menyentuh kolbu tentang perilaku, sikap hati, dan kesiapan mukmin menghadapi zaman.
bersama guru-guru akhlakul karimah dalam Damai Indonesiaku, Sabtu dan Minggu jam 12:30 siang di TV One. Kami soroti berbagai topik strategis yang mengemuka. Antusias karena mendapatkan kesempatan untuk divaksin. Merangkum kabar-kabar penting di sepanjang hari. Hari ini saya resmikan Bendungan Tapin menjadi catatan penting bagi semua. Selain itu, Jokowi juga melantik Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Kabar utama di TV One. Ya pemirsa, kalau tadi kita sudah berbincang dengan Komandan PMPP TNI, Majen TNI Victor Hasudungan Simatupang. Nah, kali ini kita sudah kedatangan kembali narasumber lainnya. Sudah ada bersama saya Komandan Brigade 7 Rimba Raya, Kolonel Infantri M. Faisal Nasution. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak. Sehat? Sehat, alhamdulillah, Pak. Ya. Kembali kita akan berbincang, Pak, mengenai seleksi prajurit yang akan berangkat ke Republik Demokrasi Kongo ini, Pak. Selain tadi sudah dijelaskan mengenai prestasi yang sudah diraih oleh para prajurit, kira-kira ada unsur lain nggak, Pak, yang membuat mereka ini terpilih dan berhak untuk berangkat menjadi pasukan perdamaian? Selain prestasi, juga mereka yang jelas merupakan perwakilan ataupun duta dari satuan-satuan mereka yang terpilih. Ya. Terpilih di sini dari beberapa aspek. Pertama yaitu masalah kesehatan. Ya. Kemudian yang kedua yaitu masalah kepribadian. Ya. Kemudian yang ketiga masalah akademik atau prestasi mereka di bidang akademik. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu dari segi kepribadian atau nilai kepribadian mereka. Iya. Nah, dikatakan juga Pak, prajurit ini nantinya akan menjadi seorang duta nih bagi bangsa Indonesia, Pak. Apa saja yang akan mereka lakukan sebagai seorang duta nih dari Indonesia akan ke Kongo nantinya? Iya, bahwa kita Indonesia ini patut berbangga bahwa dengan beraneka ragam adat budaya kita dari Sabang sampai Merauke, mereka rencana kita siapkan untuk dapat menampilkan secara mungkin tidak seluruhnya, seperti Aceh, dia punya Saman, Hari Saman. Kemudian juga dia di Sumatera Utara sendiri, kita di Sumatera Utara, dia akan menampilkan tarian tortor, ada tortor gitu, dengan langsung memainkan alat musik. Kemudian selain itu juga mereka juga nanti akan menampilkan tari kecak. Tari kecak ini kan memang cukup terkenal di dunia, sudah terkenal, Pak, di Bali ya. Sehingga nanti mereka disiapkan beberapa perwakilan-perwakilan untuk dapat menampilkan budaya-budaya daerah. Selain itu juga mereka kita siapkan di sini ada bela diri ataupun pencak silat. Yang memang mempunyai khas dari Indonesia. Dari Indonesia, betul. Nanti ada beberapa kelompok di sana. Ini merupakan suatu bentuk kita penggalangan kepada masyarakat sehingga kita dapat lebih humanis, sehingga apa yang kita inginkan dapat tercapai dan masyarakat juga mudah mengenal kita dan kemudian kita juga dapat menyampaikan keinginan-keinginan supaya mereka tidak harus terutama yang milisi tidak harus dia mengangkat senjata terus berperang terus, tapi dia bisa meletakkan senjatanya atau menyerahkan dengan sukarela, kemudian mau menerima kita, dan mudah-mudahan tujuan dari peacekeeping ini dia tercapai. Iya, berarti ada akulturasi budaya juga pada sini, Pak, ya? Betul, jadi akulturasi budaya kita, sehingga satgas yang kita bawa ini dari awal kita bekali. Ya nanti apabila sudah terbentuk, dengan waktu yang ada kita tambah kemampuan mereka, selain kemampuan-kemampuan yang memang sudah ditetapkan dalam peacekeeping tersebut. Ya, Pak, di sini saya lihat ada rangkaian seleksi di sini, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, ini ada kegiatan apa saja di sini? Ini salah satu bentuk seleksi. Seperti kita lihat sini ada tes mengemudi, Pak, bahwa prajurit yang nantinya tergabung dalam satgas, dia wajib menguasai tentang mengemudi. Mengemudi, baik itu perwira, bintara maupun tamtama, dia wajib. Ini salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh prajurit, yaitu mengemudi. Selain daripada tes-tes lainnya. Hari ini juga sedang berlangsung kegiatan Rikes secara umum di Kesdam, kemudian juga besok ada kegiatan Garjas, pengambilan nilai Garjas, kemudian ada Keswa, ada bahasa Inggris, kemudian ada komputer juga. Nah, itu
setelah seluruh rangkaian tersebut dilakukan, ini sudah selesai atau masih ada lagi Pak? Setelah ini selesai, nanti kumulatif nilainya, kemudian nanti ditentukan orang-orangnya sesuai dengan organisasi satuan tugas. Mereka nanti akan diberangkatkan melaksanakan PDT ataupun latihan sebelum melaksanakan tugas di PMPP. Di sini Pak, dari hasil seleksi sementara apakah sudah ada gambaran belum Pak yang akan berangkat ini prajuritnya sudah memiliki kemampuan yang cukup mumpuni untuk berangkat ke Kongo nanti? Kalau ini kan tahap kedua, tahap pertama kemarin memang sudah ada seleksinya. Diharapkan memang mereka sudah ada kemampuan itu peningkatan dari yang sebelumnya sampai sekarang. Demikian. Nah, jadi ketika batalion ini kembali terpilih setelah 58 tahun lalu Pak, ini seperti apa Pak tanggapan Bapak saat itu? Tanggapannya bahwa pertama kita bangga ya ditunjuk sebagai main body. Kemudian yang kedua, kebanggaan itu juga harus dilengkapi dengan kesiapan prajurit. Betul. Kita dari Brigif sudah jauh-jauh hari menyiapkan prajurit ini untuk menghadapi tes itu, yaitu melaksanakan latihan dalam satuan sesuai dengan hasil TOT beberapa perwira kita di PMPP. Mereka latihan di sini seperti latihan-latihan tentang contohnya patroli, kemudian bagaimana mereka melaksanakan kontak dengan milisi dan lain sebagainya. Dengan musuh seperti itu Pak. Iya. Berarti memang semuanya dengan dipilihnya kembali ini tentunya persiapan-persiapan matang sudah banyak dilakukan begitu Pak ya? Ya betul. Jadi mereka khususnya Batalion 121 mereka sudah melaksanakan latihan ini cukup lama. Berapa tahun Pak kira? Kurang lebih 8 bulan mereka melaksanakan latihan di dalam satuan ini. Diharapkan memang lebih siap dari sebelum-sebelumnya, karena mereka sudah mendapatkan latihan ibaratnya pra lah sebelum mereka nanti akan di-PDT-kan di PMPP. Ya. Nah Pak, ini kan kembali soal kesehatan nih Pak, apalagi kita di tengah pandemi COVID-19. Ini pasukan ini akan berangkat ke luar negeri begitu Pak ya. Nah, seperti yang kita ketahui pasti banyak sekali aturan-aturan ataupun protokol kesehatan yang harus dilakukan. Seperti apa Pak saat ini yang dilakukan oleh Batalion 121 ataupun dari Brigade Infanteri ini? Jadi mereka, khususnya prajurit kita, sudah melaksanakan vaksin 2 kali, seluruhnya sudah melaksanakan. Kemudian juga sebelum ini mereka melaksanakan tes swab antigen, yang dilaksanakan internal kami di Brigif dan jajarannya, kemudian juga dari panitia. Kemudian untuk kegiatan ini juga kita menerapkan protokol kesehatan secara ketat, di mana bagaimana kita lihat prajurit dalam pelaksanaan seleksi ini dia tertib, seperti menggunakan masker begitu. Menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, dan kita siapkan juga tempat untuk selalu cuci tangan. Jadi mereka nanti bergiliran dipanggil untuk melaksanakan tes mengemudi. Setelah itu nanti selesai dia cuci tangan. Nah, ini salah satu langkah yang kita lakukan. Kemudian sebagai pencegahan juga mereka dibentuk kelompok-kelompok, tidak sekaligus dia melaksanakan tes mengemudi sini, tapi kelompok-kelompok untuk menghindari kerumunan begitu. Menghindari kerumunan, betul. Demikian. Ya. Nah Pak, tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai prajurit yang akan berangkat nantinya ke Kongo. Pasti akan saya bahas juga nih Pak mengenai komandan nantinya akan memimpin mereka atau memimpin Satgas ini. Nah, diketahui Bapak juga termasuk salah satu calon nih Pak dari 2 orang calon, kalau tidak salah 1 orang lagi dari Sumatera Barat begitu Pak ya? Iya, betul. Ya. Nah, Bapak sebagai salah satu calon dan Satgas yang akan berangkat ke Kongo, seperti apa Pak persiapan sudah Bapak lakukan? Saya rasa persiapannya sama dengan prajurit yang lain, cuman memang tambahannya adalah kita memang nanti akan membawa satuan tugas, tentunya tugas-tugas sebagai dan Satgas ini yang saya harus pelajari. Kemudian yang kedua, saya juga mempelajari dari beberapa dan Satgas sebelumnya tentang tugas-tugas di sana, kemudian prestasi-prestasi di sana, sehingga kita menyiapkan apa yang akan kita lakukan sana, kita sekon dari sini, sehingga nanti kita tidak memulai dari awal lagi, tetapi tinggal melanjutkan saja. Program-programnya sudah bagus, contoh bagaimana mereka dapat menyadarkan milisi-milisi itu dengan sukarela untuk menyerahkan senjata, senjatanya secara persuasif. Kemudian masuknya budaya-budaya yang kita bawa di sana dapat diterima oleh masyarakat, dapat membantu kesehatan. Contohnya bagaimana kita melaksanakan pengobatan, kemudian masalah pendidikan juga.
Karena ini sebenarnya hampir sama seperti beberapa tugas-tugas yang di dalam negeri tentang pembinaan teritorial. Bagaimana kita winning the heart and mind, bagaimana merebut hati dan pikiran rakyat, itu yang paling penting. Kalau kita sudah dapat merebut hati dan pikiran masyarakat sana, tentunya masyarakat sana akan bisa mengikuti kita. Akan mudah menerima kita gitu. Betul. Dan tentunya ini di mana biasanya masyarakat memandang TNI ini dengan kata seram begitu Pak, ya takut. Tapi dengan adanya cara persuasi seperti ini akan lebih membuat masyarakat lebih berani ataupun lebih mau menerima TNI dengan mudah begitu Pak. Ya betul. Jadi anggapan bahwa TNI seram dan lain sebagainya itu harus kita harus humanis dengan kita membawa budaya-budaya kita yang memang atraktif, menarik dan itu mengundang dari masyarakat untuk lebih mau mendekat dengan kita. Kemudian mereka juga nanti akan mungkin bersama-sama kita juga bersama-sama meniru kegiatan kita sehingga lebih persuasif lah yang kita terapkan nanti di sana. Nah Pak, sebagai calon dan satgas nih Pak, pasti Bapak mempunyai visi misi dan juga target prestasi yang akan dicapai. Sudah ada belum Pak gambarannya? Gambarannya pertama dalam membawa tugas, berapa jumlah yang kita bawa, harapannya berangkat dan kembali utuh pertama. Kemudian bagaimana kita dapat melaksanakan tugas-tugas misi perdamaian ini yang telah ditetapkan dengan baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita dapat menurunkan milisi-milisi tersebut dengan kesadaran, meletakkan senjata tanpa kita melakukan kekerasan begitu Pak. Dengan kontak, apa perlu dengan senjata, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga karena yang kita bawa ini kan tentunya meninggalkan keluarga, betul Pak, meninggalkan keluarga. Harapannya mereka mempunyai psikologi dan mental yang benar-benar sudah siap. Jadi dari harapan dari awal mereka sudah siap untuk berangkat. Jadi tugas-tugas ataupun pekerjaan-pekerjaan yang akan ditinggalkan itu sudah selesai semua. Berarti mereka sudah siap tempur begitu Pak untuk melakukan misi perdamaian. Ya pemirsa, nanti kita akan kembali lagi dengan rekan saya Wana dengan narasumber lainnya dan akan membahas masih tentang seleksi untuk keberangkatan prajurit ke Republik Demokrasi Kongo. Nah Pak, terakhir nih pertanyaan saya untuk Bapak nih Pak. Pesan Bapak dan juga motivasi Bapak kepada para prajurit yang akan berangkat ini nantinya seperti apa Pak? Pesan saya ataupun motivasi saya kepada prajurit, harapannya prajurit ini dapat melaksanakan seleksi dengan tertib, kemudian semangat, menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi ini, kemudian menyiapkan dengan semaksimal mungkin, baik itu dia dalam unit-unit ataupun kelompoknya maupun tugas-tugas dia sesuai dengan tanggung jawabnya dia. Nah itu, kemudian saya juga berharap bahwa nantinya Satgas ini karena terdiri dari beberapa satuan bisa bergabung, kemudian membuat spirit the Corps yang positif, yang baik, sehingga membawa nama bangsa Indonesia atau mengibarkan bendera merah putih di penugasan Kongo nanti. Salah satu Pak, satu saja prestasi yang kira-kira paling ingin dicapai nantinya Pak? Yang ingin dicapai adalah bagaimana di sana nanti tercipta damai ataupun perdamaian di sana. Seluruhnya tidak ada milisi. Demikian. Terima kasih Kolonel Infanteri Evasal Nasution sudah berbincang bersama saya, dan kita akan kembali lagi nanti pemirsa setelah jeda yang berikut ini bersama narasumber lainnya, tetap di 1 Jam Lebih Dekat TV One. Banyak kasus dan peristiwa yang akan diungkap. Menelusuri kasus demi kasus dengan investigasi yang lengkap. Telusur setiap Rabu pukul 10 malam. Kami tak sekedar mengangkat topik, tapi juga membangun kesadaran publik. Pola perilaku masyarakat supaya tidak abai, supaya tidak kendor disiplinnya dalam melaksanakan protokol kesehatan. Meskipun ada suatu tren menurun, tapi kita tidak boleh lengah. Menguji informasi secara kritis dan proporsional. Benci produk-produk dari luar negeri. Apakah diterima seperti itu? Menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengutamakan produk dalam negeri. Apa kabar Indonesia Malam di TV One.
Cerita Kota, potret dan cerita kehidupan di kawasan perkotaan yang kreatif dan penuh inspirasi. Setiap Jumat di TV One. Ya pemirsa, kalau tadi saya sudah berbincang-bincang bersama Dan Brigif 7RR sendirian. Nah, kali ini kita kembali lagi berbincang ditemani oleh Wana. Hai Wana, welcome back. Hi, miss me? No. Kasihan sekali saya. Kita mau ngobrol sama siapa di segmen terakhir ini? Danyon 121 nih, Macan Kumbang. Mana? Kita panggil ya. Langsung saja kita panggil. Nah, ada Danyonif 121 Macan Kumbang, Letkol Infanteri Eri Partahi H. Siregar. Halo, selamat pagi. Komandan, apa kabar? Sehat, semangat. Apa kabar? Semangat. Very, thank you. Ya, sambil jalan aja kemana? Ini ada alasan ini kenapa dari tadi saya speak bahasa Inggris ini mau belajar atau mau ngetes sedikit? Sepertinya belajar sih kayaknya. Belajar. Saya harus belajar lagi. Nah, melanjut ke perbincangan sebelumnya, Dr. Im, saya pengen tahu nih. Komandan, pastinya kan di satuan ini we have the best soldier. Yep, that's right. Maybe you can share with us who is he and what is plus and minus of the soldier. Okay, thank you. Because it's very important, I think I will say it in Indonesia, okay? Saya punya prajurit yang berprestasi. Sebagian besar prajurit kami di 121 Macan Kumbang ini memang telah melaksanakan penugasan ke daerah-daerah konflik di wilayah Indonesia. Salah satunya adalah di Papua. Dan salah satu hasil terbaik yang didapat pada tahun 2018 adalah kita berhasil menurunkan 11 pucuk senjata tanpa kontak tembak. Jadi pola pendekatan, pola kemasyarakatan, pola persuasi, persamaan latar belakang, persamaan senasib sepenanggungan ini membuat masyarakat di wilayah penugasan merasa kita Batalion 121 dan TNI AD secara umum adalah bagian dari masyarakat, sehingga mereka dengan ikhlas menyerahkan 11 pucuk senjata rakitan. Dan selain itu kita juga berhasil mendapatkan ladang ganja beserta beberapa barang buktinya. Jadi memang ada yang diberikan secara kesadaran, ada juga yang kita temukan di lapangan, sehingga memang disampaikan tadi prestasi prajurit kami tidak hanya person by person, tetapi as a team they also have achievement in task, seperti itu. Ya, dari berbagai prestasi tadi, Komandan, apakah ini memang menjadi salah satu alasan kenapa Batalion 121 Macan Kumbang ini dipilih untuk berangkat ke That's right, it's very absolutely right, because one of the judgment from the CO, commanding officer, that our 121st Infantry Battalion is complete the task and complete the mission with good achievement. Jadi kita berhasil menorehkan satu prestasi baik di tahun 2018 yang juga di tahun sebelumnya pernah ada, tanpa ada korban jiwa, tanpa ada kontak tembak, tetapi hasil itu nyata. Dan masyarakat di wilayah penugasan mengakui dengan kehadiran Satuan Batalion 121 Macan Kumbang ini, kenapa rasanya kok welcome, kemudian tentaranya kok tidak seperti yang digambarkan atau diceritakan ya sebagian besar masyarakat pada umumnya mungkin ya. Seram begitu ya. Menakutkan, kasar, mungkin juga tidak ada empati, tidak. Tapi ini justru kebalikannya, mungkin seperti itulah yang hal-hal yang bisa kita atau yang saya dapat sampaikan tentang pencapaian prajurit 121. How did they finally make it? Bagaimana mereka akhirnya berhasil without ada kontak senjata? Jadi memang salah satu ilmu yang diajarkan dalam Tentara Nasional Indonesia, khususnya di Angkatan Darat, adalah ilmu kewilayahan. Walaupun kita satuan tempur, tapi kita juga punya ilmu satuan non kewilayahan yang juga memiliki tugas sama, yaitu kita adalah berasal dari rakyat, kita untuk rakyat. Jadi pola pendekatan kita dengan pembinaan kewilayahan ini, kita ajak seperti contoh kecil, perbaikan rumah ibadat, kebersihan tempat sarana prasarana. Mungkin bagi sebagian orang, di tentara ngapain sih? Kerjaannya kok begitu? Tapi buat kita, ayo dong masyarakat, kita kan dulu punya semboyan bangsa gotong royong.
nggak bisa sendiri-sendiri. Ini kotor nih, ayo bareng-bareng yuk. Nah, kita yang memulai inisiatornya, seperti itu gambarannya. Jadi sekaligus sebagai pengabdian juga ya? Betul, betul. Kita mengimplementasinya dengan wujud real, not only talk but also with action. Seperti itu gambarannya. Nah, Batalion ini juga menjadi suatu satuan dan mekanisme percontohan begitu ya komandannya? Betul. Jadi Batalion 121 Macan Kumbang saat ini ditunjuk oleh Kodam dengan prestasi tadi, yang juga ada salah satu kelebihan khusus diantaranya yaitu Batalion ini memiliki 2 kendaraan taktis, yaitu ANOA, yang memang di Kodam 1 saat ini selain di cavalry adanya di tempat Batalion 121, sehingga ini adalah salah satu poin penilaian yang lebih, karena memang pada saat mau diberangkatkan penugasan, skillnya salah satunya adalah kemampuan driving, mengemudi, apalagi dengan kendaraan taktis seperti ANOA. Nah, seperti itu. Tapi ada prajurit perempuan wanita juga yang berangkat, Komandan? Betul. Dalam seleksi ini ada juga dilibatkan Wan TNI. Ya, kita melaksanakan seleksi juga melibatkan Wan TNI. Tidak hanya dari Matra Darat, Matra Udara dan Laut juga ada. Hanya beda dalam proses seleksi atau pelaksanaannya. Nah. Yang di tempat kita hanya yang khusus Kodam 1 saja. Pengen tahu nih kalau prajurit yang wanita kira-kira pola pelatihan apa sih dan yang disiapkan bagi mereka, atau karena mereka wanita ada mereka harus perbedaan begitu ya? membidangi hal-hal khusus yang tidak bisa dilakukan oleh prajurit TNI yang pria. Oke, terima kasih. Pada dasarnya proses perekrutan atau seleksi ini sama, tidak membedakan antara Wan TNI dengan prajurit prianya. Hanya pada saat task force di lapangan nanti, penugasan di lapangan, memang beberapa Wan TNI dikedepankan pada penegakan hukum, pada pelayanan kesehatan, kemudian pada humas atau di bidang sosial begitu ya? Bidang komunikasi dengan masyarakat. Isu wanita dan anak juga pasti. Ya, betul. Sehingga memudahkan pola pendekatan, karena kalau dengan prajurit ya mungkin terlihat tegas, tegap, itu mungkin orang jadi agak sedikit takut, tidak nyaman. Nah, tapi kalau dengan Wan TNI kan pola pendekatannya bisa lebih persuasif, lebih halus, sehingga orang bisa, oh ya kita percaya deh, trust kalau dengan yang seperti ini polanya. Iya, Komandan, kembali berbincang mengenai keberangkatan prajurit yang akan menuju ke Koko. Ini sudah sejauh apa sih persiapan yang dilakukan oleh Batalion Unif 121 ini? Baik, terima kasih. Sampai saat ini kita sudah melaksanakan pola pembinaan prajurit dari mulai kesiapan, kesehatan, meliputi vaksinasi. Kita sudah 2 kali vaksinasi sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah. Dari kemampuan mengemudi, kita sudah melaksanakan latihan mengemudi kendaraan kecil sampai kendaraan taktis seperti ANOA. Kemudian dari kemampuan olahraga, kami melaksanakan pola pembinaan kemampuan jasmani dengan melaksanakan pembinaan fisik pagi dan sore secara terukur ya. Jadi terukur ini dia lari 45 menit, dia menghabiskan berapa kalori. Nah, kita tidak sampai yang kamu lari tapi tidak tahu esensi atau tujuan akhirnya apa. Itu. Kemudian dari bidang akademik, kita melatihkan kemampuan berbahasa Inggris pada saat malam hari, setiap hari Selasa dan Kamis, juga dengan melaksanakan announcement with English daily. And every week we have to communicate in English. Jadi berbahasa Inggris kepada semua prajurit. Seperti seperti bertemu, morning sir, salute, up, hormat. And with terminologi militer. Karena terminologi militer ini agak langka di prajurit Indonesia. Nah, jadi kita fasihkan dulu dengan metode-metode tadi. Itu. Shall we welcome what's the best shoulder? I think we should please welcome. Memperkenalkan ya salah satu prajurit terbaik. Mari. Nah, ini salah satu prajurit terbaik yang ada di Satuan 121 Macan Kumbang. Sersan 1 Agung Tarigan. Nah, prestasinya juga sudah cukup banyak. Nah, kemampuan bahasa Inggrisnya juga salah satu yang memberikan pembelajaran atau TOT, Trainer of Trainee, bagi pasukan lainnya begitu ya? Bagi prajurit yang lainnya. Mungkin boleh di-share prestasi apa saja yang diraih, dan by the way, if they have so many a lot of
achievement, they can also earn a lot of money. It's just a joke actually. Yeah, that's right. Agung, take your time. Beberapa kemungkinan yang bisa kami sampaikan untuk prestasi yang sudah kami dapatkan selama bertugas di Macan Kumbang ini, menjuarai Tontang Kas tingkat Kodam, kami mendapatkan medali emas. Kemudian kami juga menguasai di Jarum Brigade, kami menjadi nomor 1. Nah, selain itu mungkin boleh sebagai salah satu prajurit terbaik, mungkin boleh ya Komandan ingin memberikan motivasi kepada teman-temannya. Saran saya untuk prajurit yang ingin bergabung dalam Satgas BGC TNI Konga MONUSCO yang ke-39, saya berpesan kepada seluruh prajurit Macan Kumbang. Saya pernah mendengar di suatu media sosial, pada saat kita bermalas-malasan, pada saat kita terlengah, disitulah 1000 bahkan jutaan pesaing kita siap untuk mengalahkan kita. Untuk itu jangan sia-siakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Itu mengena itu pesan juga buat kita, Nofri. Itu banyak maknanya itu. Oke, Komandan, terakhir mungkin boleh disampaikan pesan kepada prajurit nantinya. Berapa di sini total prajurit yang akan berangkat? Kita sudah melaksanakan seleksi sampai tahap 2 ini 389 orang dan masih akan melanjutkan sampai sekitar totalnya Kodam 1 adalah 400 orang. Semoga saya berharap sebagian besar prajurit saya dari 389 masih dapat terberangkatkan, karena memang saat ini kita yang ditunjuk sebagai main body atau pasukan utama dari Satgas BGC Konga 39D. Nah, itu. Apakah ada persiapan khusus nih Komandan dari 329 pasukan ini? Mengingat ini setelah 58 tahun ini batalionnya 121 ini kembali terpilih gitu. Iya. Persiapan secara khusus tadi sudah kami sampaikan awal, bahwasanya kita melatihkan prajurit. Tapi juga yang terutama adalah saya sampaikan kepada para prajurit saya adalah tetap melaksanakan pelaksanaan tugas ini dengan optimal dan maksimal tanpa melupakan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi apapun ceritanya, apapun kegiatannya, start your day with pray. Laksanakan harimu dengan berdoa. Karena apapun ceritanya kita berserah kepada Yang Maha Kuasa. Manusia berusaha, tapi Tuhan yang menentukan. Betul. Mereka nanti berangkat sekitar bulan berapa? Kalau tidak ada perubahan, kemungkinan di akhir tahun 2021 atau di awal tahun 2022. Ya. Oke. Sudah cukup atau Nofri mau ditanyakan lagi? Saya kira sih sudah cukup ya, Wan. Itu sudah cukup jelas yang dijelaskan oleh Komandan atas persiapan menuju ke Republik Demokrasi Kongo ini. Ya, dan sebelumnya juga kita sudah berbincang dengan narasumber-narasumber yang luar biasa, mulai dari prestasi, kemudian pengalaman dari Pak Victor tadi, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi pemirsa, khususnya prajurit TNI yang termotivasi untuk menjadi bagian dari prajurit perdamaian PBB di berbagai negara. Akhirnya, nggak terasa ya Wana, kita sudah sampai di penghujung terakhir. Ya, saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, Nofri Apandi. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Yonif 121 Macan Kumbang telah bergabung di program Apa Kabar Indonesia Medan selama 1 jam. Tentunya kita akan bertemu di program-program berikutnya. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.